Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kami di dalam episode Sompal, Solusi Manut Pajul. Perkenalkan, saya Ahmad Bali Al-Fasya. Di sini saya sebagai podcaster ataupun host yang akan memberikan informasi kepada Anda tentang sisi-sisi kehidupan. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh bosku dari Pekalongan, namanya Muhammad Ikdam Falmi. Beliau adalah Khodimul Majlis dari Al Hasaniyah Surabaya Wonopringgo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kabar kefalukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi di sini kita akan membahas tentang sisi-sisi kehidupan, Pak. Ya. Saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin jenengan sebagai bahasanya mungkin itu tokoh agama. Nah, kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan mewakili dari netizen. Nah, Ya. pertanyaan pertama, Gen Z sekarang tentang masalah adab. Karena kita tahu yang sering kita dengar bahwa mungkin ada beberapa orang menyikapi bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Nek menurut jenengan bagaimana itu? Ya, terima kasih. Masalah adab anak sekarang itu beda dengan orang-orang dulu. Ya. Kalau orang dulu itu adab itu seperti nomor satu. Jadi anak dari kecil pun sudah diajarkan adab. Anak diajari, orang Jawa khususnya, itu diajari basa krama. Basa krama untuk ngomong ke orang tuanya dengan bahasa kromo. Terus juga di sekolahan-sekolahan itu ada ilmu tentang adab. Khususnya di Diniyah ataupun TPQ. Itu juga ada ilmu-ilmu yang menjelaskan tentang adab yang diajarkan kepada anak-anak. Ada yang namanya Ngudi Susilo. Nah, ada Ngudi Susilo, ada ala-ala, macam-macam, masih banyak tentang adab. Dari segi kitab ya, Dari segi kitab. Nah, juga dari sekolahan sendiri, kalau dulu ada pelajaran yang namanya PMP. Nah, itu tentang teposliro, tenggang rasa, ataupun yang lainnya itu juga dibahas di situ. Ada lagi tentang PPKN Pancasila. Itu juga Pancasila kan mengatur tentang adab anak-anak. Mengatur tentang adab generasi-generasi muda di Indonesia agar kedepannya bisa berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Nah, terus juga orang tua itu sebenarnya wajib untuk mengajarkan adab kepada anak. Nah, di antaranya kalau tidak bisa untuk mengajarkan sendiri berarti menitipkan ke sekolah, anak ke sekolah, ke pesantren, ke madrasah, biar anak diajari oleh seorang guru tentang adab. Bahkan di Jepang sendiri, anak 6 tahun itu belum diajarkan pelajaran, yang diajarkan pertama adalah adab. Jepang itu? Di Jepang. Wow. Nah, apalagi kita yang notabene orang Indonesia, orang Jawa yang kental dengan tata krama dengan adab. Jadi seperti itu. Ya. Berarti intinya pelajaran pertama yang harus kita tanamkan kepada anak itu tentang adab. Masalah pelajaran yang lain itu nanti. Yang pertama adab. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Tat. Menurut jenengan, adab yang diajarkan itu seperti apa? Contoh misal, kita ngomong sama orang tua kan tadi tata krama. Nah, ketika setelah kita bertata krama itu, selanjutnya itu apa yang harus kita lakukan untuk menjaga adab kita kepada orang tua kita sendiri? Ya kita biasakan. Biasakan tidak cuma kita mengajarkan adab kepada anak, tapi kita juga mencontohkan. Jadi anak sudah terbiasa. Ada di suatu daerah, itu yang anak itu ke orang tuanya, itu pasti bahasane kromo. Kalau di daerah kita, biasanya kalau masih kecil diajari kromo. Tapi kalau udah sekolah, itu berubah. Karena dari sekolah. Nah, dari sekolah berubah. Bahasanya berubah. Tapi ketika ke orang tua tetap mencontohkan, orang tua kok tetap mencontohkan kepada anak, orang tua mengajarkan anak juga bicara orang tuanya itu menggunakan bahasa kromo, ya anak akan tiru. Berarti
dari orang tua dulu ya, Tet ya. Kita mencontohkan kepada anak kita supaya anak kita meniru kelakuan ataupun perilaku dari orang tua, terutama masalah adab. Seperti itu ya. Nah, terutamalah kita kan lingkungannya Jawa, termasuk kan kental akan adat, ya kan? Akan adab, sopan santun, topo sliro kan kita kental. Nah, pokoknya yang namanya adab yo harus kita jaga. Nah, dulu itu mengajarkan adab kepada anak itu ya penting, sangat penting sekali. Nah, kalau sekarang anak khususnya di Jawa, khususnya di daerah kita, itu anak kecil diajari bahasa Indonesia yaitu baik. Nah, tapi kalau orang dulu itu yang diajarkan bahasa kromo dulu. Bahasa kromo. Karena kalau bahasa Indonesia di sekolahan ada. Iya. Nah, tapi otomatis ya. Otomatis di sekolahan ada. Tapi kalau bahasa Indonesia itu kan sekolahan ada, sedangkan di apa? Kalau kebiasaan sehari-hari itu bahasa kromo itu jarang sekali orang yang menggunakan. Iya. Memang seperti itu. Apalagi di Jawa itu, ya, adab diantaranya kan menjaga mulut kita, menjaga mulut untuk tidak mengucapkan hal-hal yang kotor. Di antaranya gitu. Makanya ada pepatah Jawa mengatakan aji ning diri ono ing lati. Aji ning diri ono ing lati. Nah, apa itu tadi? Ya, orang itu akan diajeni, akan dimuliakan, akan dihargai ketika bisa menjaga lisannya. Oh, seperti itu. Peribahasa Indonesia ada yang namanya mulutmu harimaumu. Iya, makanya ketika kok kita tidak bisa menjaga mulut, maka akan menerkam kita sendiri. Nah, itu kita sejalan dengan hadis Kanjeng Nabi juga. Yang tadi itu. Iya. Bahwa Kanjeng Nabi diutus ke dunia itu untuk menyempurnakan akhlak. Itu ya awal mulanya. Akhlak ya diantaranya adab itu. Bahwa innama buistu liutamima makarimal akhlak. Hafal kan? Rasul. Itu bahwa sesungguhnya aku diutus ya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang paling penting itu lisan kita dijaga. Mulut kita dijaga. Kalau sekarang mungkin jempol kita ya. Zamannya sudah berubah tadi ya. Nah, itu lisan juga perlu dijaga, jangan sampai mengucapkan hal-hal kotor atau memfitnah orang lain, menyinggung atau bahkan ya hal-hal yang tidak baik. Ada juga salamatul insan fi lisan. Bahwa seseorang akan selamat itu ketika bisa menjaga lisannya. Seperti itu. Itu berhubungan. Makanya anak dari kecil itu diajarkan tentang adab. Ketika sudah terbiasa dari kecil dan juga dicontohkan orang tuanya, anak ketika besar di lingkungannya kok macem-macem, tapi ketika pulang ke rumah ternyata orang tuanya masih menjaga adab. Anak ini tetap akan terbiasa sampai besarnya itu tetap menjaga adab. Berarti yang paling utama itu adab tadi ya. Dari semuanya ya. Nah, jadi pemirsa, yang utama itu adalah adab sebelum kita mempelajari hal-hal yang lain ya. Seperti itu, monggo jenengan kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk membantu channel ini supaya berkembang, subscribe, like, dan komen. Dan kita akan kembali di episode Sompal selanjutnya. Solusi Manut Puzzle. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.